Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Dan salat zuhur kita berbeda dengan salat zuhur di bulan-bulan biasa. Ibadah kita di bulan Ramadan, ibadah sunnah, akan dinilai sebagaimana ibadah fardu di bulan biasa, dan ibadah fardu di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali daripada bulan biasa. Jadi salat zuhur kita siang hari ini dilipat gandakan seperti salat zuhur 70 kali. Dikirakan ketika kita 70 kali itu adalah 2 bulan 10 hari. Mudah-mudahan kita dapat pahala salat zuhur selama 2 bulan 10 hari siang hari ini. Salat tarawih kita 2 rakaat salat tarawih itu seperti salat subuh di bulan-bulan biasa. Jadi kita jangan tinggalkan salat-salat sunat kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa golongan yang didoakan oleh para malaikat. Tentunya kita semua juga ingin didoakan oleh para malaikat. Di antaranya adalah kata Nabi, orang-orang yang mendoakan orang lain yang orang lain itu tidak tahu bahwa dia sedang didoakan. Maka siang hari ini kita ingin mendoakan siapapun, ya, orang-orang yang hari ini dalam keadaan yang sedang membutuhkan doa. Dan Nabi mensunnahkan setiap Ramadan selesai sholat fardu, Nabi tidak mendoakan dirinya tetapi mendoakan orang lain. Nabi selalu mendoakan, ya Allah, berikan makan bagi mereka yang lapar, berikan pakaian bagi mereka yang tidak berpakaian, sembuhkanlah yang sedang sakit, lunaskanlah yang sedang berhutang, berikan kerja kepada mereka yang belum dapat kerja, lapangkanlah yang sempit, tunaikanlah semua hajat-hajat, pulangkanlah yang sedang merantau, dan keluarkanlah yang sedang dipenjara. Nabi mendoakan. Maka kita doakan hari ini semua jemaah dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Mudah-mudahan hari ini yang belum punya jodoh, Allah berikan jodoh segera. Kalau kita doakan orang mendapat jodoh, langsung malaikat mendoakan kita juga dapat jodoh. Maka doakanlah siapapun hari ini agar kita mendapat doa malaikat. Maka saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun hari ini yang sedang belum dapat kerja, berikan dia kerja. Malaikat langsung mendoakan kita, ya Allah, dia juga diberikan kerja. Kalau saya sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah siapapun yang sedang sakit hari ini. Maka malaikat juga mengatakan, ya Allah, sakitnya dia sembuhkan juga. Jadi kita kalau ingin mendapat doa malaikat, kita jangan doakan diri kita, tetapi mendoakan orang lain. Ya Allah, siapapun yang belum dapat jodoh, berikan dia jodoh. Allah, malaikat akan mengatakan, dia juga beri jodoh, ya Allah. Nah, ini jemaah yang berbahagia. Jadi supaya kita dapat doa dari malaikat, kita sering-seringlah mendoakan orang lain. Ya Allah, siapapun yang sedang sempit rezekinya, lapangkanlah. Malaikat juga akan mengatakan, ya Allah, dia juga rezekinya dilapangkan. Coba kita mulai hari ini mendoakan orang lain. Ya Allah, siapapun yang belum dapat THR, dapatkanlah dia THR. Nanti malaikat bilang, dia juga kasih THR, ya Allah. Nah, ini cuma yang berbahagia, ya. Jadi kita duduk di sini dalam beberapa menit, kita jangan anggap remeh. Majlis ini adalah majlisnya para malaikat. Salah satu orang yang didoakan malaikat, orang yang duduk dalam majlis ilmu. Ya, Allah mendoakan rahmat dan ampunan kepadanya. Salat zuhur tadi wajib, tapi nuntut ilmu itu lebih wajib. Walaupun beberapa menit nantinya kita dapat apa sebenarnya duduk di sini. Kadang-kadang orang
beribadah tanpa niat, maka tidak jadi ibadah, jadi sia-sia. Mendengarkan ceramah hanya lihat ustadznya siapa, dia tidak melihat apa yang dijanjikan Allah dan Rasul di dalam dia berada di majelis ilmu. Saya satu persatu ada beberapa pahala yang kita dapat di siang hari ini. Yang pertama, kata Nabi, menuntut ilmu itu lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunat. Mudah-mudahan yang hafal nanti boleh pulang, ya cuma yang berbahagia. Karena ilmu itu sebenarnya harus dihafal. Kalau bisa ditulis. Setan paling benci dengan orang yang menuntut ilmu. Maka kenapa ada yang pergi, ada yang pulang dan sebagainya? Setan suka kalau orang tidak ada ilmu. Setelah menuntut ilmu, setan benci dengan orang yang menulis. Karena tulisan yang buram lebih baik daripada pikiran yang tajam. Seburam-buram tulisan masih bisa dibaca, setajam-tajam pikiran mudah lupa. Kenapa? Setan takut juga dengan orang yang menghafal. Setelah menulis dia menghafal. Karena setan tahu satu ilmu di dalam kepalamu lebih baik daripada 1000 ilmu di dalam bukumu. Setelah menghafal, setan tidak suka kita mengamalkan. Karena amal tanpa ilmu sia-sia, ilmu tanpa amal juga sia-sia. Setelah kita mengamalkan, setan tidak suka kita menyampaikan kembali menjadi amal jariah yang bersambung. Setan tidak suka. Maka setan hari ini gak suka kita nulis, padahal kita punya handphone dan sebagainya. Nah, maka jemaah yang berbahagia, ada yang memandang ustadz, ada yang tidak memandang. Memandang guru, memandang ustadz itu sunnah, memandang handphone itu bid'ah. Pandanglah gurumu, walaupun dia jelek, walaupun dia dari manapun. Memandang guru itu sunnah. Adablah dengan guru. Siapa guru itu? Sayyidina Ali berkata, guruku adalah siapapun yang mengajarkan satu huruf dari Al-Quran, walaupun itu huruf alif, dialah guruku. Sudah pantaslah aku menjadi hamba sahaya baginya. Nah, yang memandang guru hari ini seperti dia memandang Nabi dan Rasul. Para sahabat tidak memalihkan pandangannya sampai Nabi turun dari mimbar. Itulah sunnah menghadap guru. Nanti ilmu yang ada pada guru bisa pindah ke memori pikiran kita. Aku lebih memuliakan orang berakhlak mulia daripada orang berilmu. Kalau soal ilmu, iblis saja berilmu. Nah, maka jemaah berbahagia, orang yang berakhlak mulia, walaupun dia kurang ilmunya, itu lebih baik daripada orang berilmu tapi kurang akhlaknya. Dia merasa lebih pintar, merasa lebih tahu. Hanya yang dia dengar itu adalah ustadz-ustadz yang kondang saja dari luar. Kalau ustadz dari dalam dia nggak mau dengar. Itu dia. Itu orang yang belum berakhlak mulia. Ini kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku lebih memuliakan, lebih mengutamakan orang berakhlak daripada orang berilmu. Kalau soal ilmu, setan aja berilmu. Jadi orang berakhlak itu kalau ada guru di depan, siapapun gurunya, dia akan mengurangi geraknya, dia akan kurangi pandangannya, fokusnya kepada gurunya. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. Tadi 1000 rakaat sholat sunat. Kita nggak pernah melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat, tapi hari ini tercatat 1000 rakaat sholat sunat. Lebih baik kata Nabi lagi daripada mengantar 1000 jenazah. Kita juga nggak pernah ngantar 1000 jenazah, tapi hari ini tercatat ada 1000 jenazah yang kita hantar di catatan amal kita. Kalau kita mati hari ini, pahala-pahala ini sudah mencukupi. Ada nggak jemaah yang menjamin sampai buka puasa hidup? Kira-kira menjawab soalan guru itu sunnah, tidak menjawabnya bid'ah. Adakah yang menjamin umur kita hidup sampai nanti buka puasa? Nah, itu bagus tuh, sunnah tuh. Mentang-mentang pakai masker, jangan terlalu lama pakai maskernya. Sekian menit buka lagi, nanti ada virus baru yang namanya dejigong. Nah, itu bahaya lagi virusnya ya. Apalagi yang hidungnya pesek, jangan terlalu lama, ini tertekan batin itu ya. Maka jemaah yang berbahagia, coba tengok pahalanya. 1000 rakaat sholat sunat, 1000 kali ngantar jenazah, 1000 kali menjenguk orang sakit. Orang yang ngerti tentang pahala, orang yang tahu nilai-nilai pahala, dia tidak akan menyia-nyiakan pahala itu. Ada 3 lagi pahala besar, duduk dalam majelis ilmu. Nah, kita sedang duduk dalam
majelis ilmu? Yang pertama, Allah berikan dia sakinah. Apa jemaah? Apa sakinah itu? Ketenangan jiwa. Bukan sakit jiwa, tapi ketenangan jiwa. Kalau ada orang dengar ceramah dia langsung tidur, berarti dia sudah mendapatkan ketenangan jiwa. Bukan sakit jiwa itu. Di Amerika itu menilai orang tenang nggak tenang itu dari cara tidurnya. Mudah tidur atau susah tidur. Punya istri cantik, suami ganteng, rumah mewah tapi susah tidur, dianggap dia bukan orang kaya. Mau tidur dia harus minum pil tidur, nggak bisa juga pil tidur, suntik penenang baru dia tidur. Jadi tiap malam dia menggunakan biaya untuk tidur. Kita nggak perlu gunakan biaya, dengar ceramah aja tidur. Nanti di rumah nggak mau tidur pula. Tidur yang paling nikmat adalah tidur ketika hari Jumat, khotib sedang khutbah. Itu tidurnya paling enak. Dia seolah-olah macam kusuk gitu. Nangis nampaknya tapi air liurnya meleleh. Nanti dia keluar masjid enggak. Nah, kenapa? Setan menidurkan kita. Ketika kepala kita nanti kemana-mana, itu kata Nabi, setan mendorong-dorong kepala kita. Karena setan itu tahu dari mata turun ke hati. Kalau mata kita sudah tertutup, hati kita akan tertutup. Ini bagus nih kepalanya nih. Ini kepala sunnah nih. Tidak bid'ah nih. Nah, nuntut ilmu kita hari ini sama dengan 70 kali nuntut ilmu di bulan biasa. Jadi beda. Kita misalnya sepekan sekali, seminggu sekali. Kalau sebulan berarti 4 kali. Setahun 48 kali. Menuju 70 kali itu 1,5 tahun. Jadi kalau kita nuntut ilmu hari ini di bulan Ramadan, ini macam 1,5 tahun di bulan biasa. Bagi orang yang kali-kalinya akhirat, dia akan hitung itu. Nah, mudah-mudahan ini bertahan wajahnya, kepalanya, walaupun pegal, sunnah Rasul, dapat sunnah. Nah, kalau tertunduk berarti setan sedang mendorong-dorongnya. Nah, ya, yang baca handphone, WA silahkan, nggak apa-apa. Mungkin dia sedang menulis ilmu yang Ustadz bicarakan hari ini. Dia sedang siaran langsung nampaknya. Kita tetap berbaik sangka. Mudah-mudahan yang datang hari ini, yang masih bertahan ini, kita doakan sebelum meninggal sempat naik haji dan umroh. Yang belum punya mobil, ya mudah-mudahan segera dapat mobil, ya minimal mobil jenazah lah. Ya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah izinkan kita semua mati dalam lapas kalimat la ilah. Nah, bilang la ilallah aja udah enggak kuat lagi, Pak. Memang di 10 kedua, 10 ketiga nanti itu Pak ujian banyak. Ya, 10 pertama itu biasanya aman-aman, enggak ada mikir-mikir, Pak. Ini 10 kedua mikir nih, anak-anak belum beli baju, kue belum ada, nih dapat dari mana THR nih. Tak usah pikir, Pak. Sebulan ini enggak usah mikirkan tentang baju. Bertakwalah kepada Allah. Teruskan bertakwa. Allah pasti akan berikan jalan keluar dan rezeki yang tidak diduga-duga. Yakin enggak jemaah? Enggak usah pikir-pikirkan baju anak. Allah sudah sediakan semua. Kita tahun ini masak lontong atau masak ketupat itu sudah tertulis di aras Allah. Ada ibu-ibu masak lontong, hangus lontongnya, ternyata tetangga kasih dia ketupat, ternyata dia rezekinya ketupat. Maka jangan risaukan baju anak kita, itu sudah tertulis semua. Yang kita risau ini takwa kita ini nggak berubah-ubah. Terus saja sampai terakhir. Siapakah yang masuk final nanti sebelum terakhir dan siapa pemenang, itu yang boleh bilang minal aidin wal faizin. Minal aidin selama ini dipahami adalah mohon maaf lahir batin, padahal tidak. Minal aidin itu adalah kita kembali pada kemenangan yang besar. Kita menang. Masa dia kalah bilang dia menang? Di babak penyisian aja dia udah kalah. Biasanya dia masih ada di masjid di 10 yang kedua. Nanti 10 ketiga dia nggak ada di masjid, berarti dia kalah. Pindah dari al-masjid ke al-mall. Dia tawaf di sana keliling, turun naik lift dan sebagainya. Kadang-kadang lempar-lempar jumroh. Ahli jemaah yang berbahagia, siapa yang masih bertahan di masjid? Nah, itulah orang yang boleh mengucapkan tadi minal aidin wal faizin. Boleh hari raya, yang lain tak boleh hari raya sebenarnya. Dia kalah, tapi dia pula merasa menang. Nah, ini jemaah yang berbahagia, yakinlah Allah sedang sediakan semua perlengkapan hari raya keluarga kita. Yakin jemaah? Maka teruslah. Terus berjalan, takwa kita ditingkatkan, baca Quran tingkatkan, zikir tingkatkan.
nanti ada rezeki tak terduga yang akan datang kepada kita. Maka di babak final nanti 10 malam terakhir, disitulah godaan-godaan akan datang kepada kita. Kadang-kadang tercium, ya, tetangga sudah bikin kue sementara kita belum bikin kue. Istri kita juga menjadi cobaan. Katakan kepada mereka sabar. Orang sabar pasti menang, orang sabar pasti beruntung. Jemaah yang berbahagia, duduk di sini kata Nabi, duduk dalam majlis ilmu, Allah berikan maghfirah. Allah berikan apa jemaah? Nah itu memang menjawabnya sunnah itu. Kalau tidak tahu bilang wallahu alam. Allah berikan maghfirah itu pengampunan dosa. Sudah tahu semua. Seperti apa pengampunan dosanya? Kalau orang tahu, semua orang nggak ada yang pulang tadi. Kata Nabi, duduk dalam majlis ilmu, berdiri nanti kita berdiri. Satu persatu dosa kita digugurkan Allah, keluar dari masjid ini seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Jemaah banyak dosa? Banyak dosa? Sangat banyak atau banyak aja? Sama Ustadz juga gitu. Ustadz lebih banyak karena banyak ngomong dia. Nah lebih banyak dosa. Nanti kita berdiri keluar dari masjid ini, Allah gugurkan. Nah niatkan. Kita tuh tidak berniat rata-rata. Di tarawih ada kultum, majlis ilmu, kita nggak niat. Kamu tidak dapat apa yang kamu tidak niatkan itu. Maka ibadah seseorang tergantung niat, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan. Kalau kamu nggak niatkan tadi dapat pahala 1000 rakaat, pahala tidak dapat apa-apa, kita hanya dapat ilmu saja. Maka berniatlah hari ini minimal ada 6 niat kita. Yang pertama tadi ada 1000 rakaat salat sunat, yang kedua mengantar 1000 jenazah, yang ketiga menjenguk 1000 orang sakit. Duduk di sini dapat sakinah. Kamu akan mendapatkan sakinah itu kalau kamu niatkan memang seperti itu. Yang kedua maghfirah, pengampunan dosa. Yang ketiga kata Nabi, duduk dalam majlis ilmu, Allah muliakan dia sampai 7 turunan. Kita duduk di sini ketika ada bicara tentang kebesaran Allah, nama Allah disebut-sebut, maka para malaikat berdatangan dari arah kiri dan kanan, depan belakang. Malaikat ini bersab-sab sampai ke aras Allah. Dan Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, siapakah yang duduk dalam majlisku itu? Majlis Allah itu majlis zikrullah. Majlis zikrullah yang paling tinggi adalah majlis ilmu. Jadi nggak boleh bapak-bapak berzikir, ibu-ibu berzikir ketika mendengarkan majlis ilmu, karena majlis ilmu ini majlis tertinggi dalam zikir. Lepaskan zikir kita dulu, jangan kita berzikir. Ya, maka jemaah yang berbahagia, ketika kita duduk di sini, kenapa Allah bertanya? Padahal Allah Maha tahu siapa kita. Kenapa Allah bertanya? Sengaja Allah bertanya supaya malaikat yang jumlahnya tidak terhitung itu menyebut nama kita. Ya Allah, mereka adalah Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai 7 bulannya. Kita saja tidak kenal siapa nenek moyang kita itu, tapi malaikat sangat kenal. Kita ini cucu siapa, cicit siapa. Yang kita kenal biasanya cuma 2. Saya kenal dengan saya Muhammad Chandra bin Muhammad Yunus bin Ahmad. Setelah itu saya nggak kenal lagi. Ada orang yang nggak kenal siapa kakeknya, cuma bapaknya saja. Bahkan ada yang tak kenal siapa bapaknya, karena dibuang dia ke tong sampah dulu. Dia nggak tahu, dia hanyut pula ketika itu, nggak tahu bapaknya siapa. Tapi malaikat tahu siapa kita ini. Nah 77 itu sekarang berada di alam barzah. Apa yang mereka lakukan hari ini? Mereka gembira sekali. Terima kasih cucu cicitku, nama kami disebut-sebut malaikat di hadapan Allah karena kalian duduk dalam majelis ilmu itu. Gembira ayah ibu kita. Maka jemaah yang berbahagia, niatkan ketika kita mendengarkan ceramah, ada ustadz, niatkan minimal 6 ini pahala. Jangan sampai los, setan melupakan kita dengan niat itu. Kita bilang cuma lillahi ta'ala saja, cuma bilang gitu saja. Tapi kita hadirkan semua dalil-dalil, janji-janji Allah dan Rasul di dalam niat kita. Besok tidak perlu lagi kita hadirkan. Malam ini misalnya kita dengar kultum Ramadan, sengaja aku duduk dalam majelis ilmu ini seperti niat salat zuhur tadi, nuntut ilmu zuhur tadi, boleh Pak, seperti itu. Nanti besok lagi diulangi lagi, diingat lagi apa pahalanya. Nah ini biasanya jemaah yang berbahagia, kita ini suka lupa.
Ya, nah dengan ilmu itu suka lupa karena setan melupakan kita. Jemaah yang berbahagia, hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana sikap kita selaku orang-orang yang beriman dalam menghadapi kehidupan kita. Jemaah yang berbahagia, apakah jemaah semua yang di sini manusia biasa atau sudah jadi orang beriman? Maunya? Nah, apakah jemaah mau dipanggil Allah ya ayuhan nas atau ya ayyuhallazina amanu? Hai orang-orang yang beriman, atau hai manusia. Kita lihat apakah kita masih manusia biasa atau orang beriman. Kita akan rapid test. Ini rapid test tentang iman. Apakah kita masih manusia biasa atau orang beriman? Saya tanya, mudah-mudahan bisa dijawab dengan jujur. Jemaah yang berbahagia, ketika ada pilihan kaya atau miskin, jemaah akan memilih apa? Kaya, berarti manusia biasa. Manusia biasa suka kaya, tidak suka miskin. Bagaimana sikap orang beriman? Siap kaya, siap miskin. Kaya dia bersyukur, miskin dia bersabar. Sekali lagi, manusia biasa atau orang beriman? Sekarang pindahkan kepada orang beriman. Kaya atau miskin? Jawabannya siap kaya, siap miskin. Jadi dirubah sikap kita itu. Kenapa jemaah yang berbahagia? Sungguh hebat kata Nabi sikap orang beriman. Semua perkara baik baginya. Jika dia diberi nikmat, dia bersyukur. Jika dia diberi ujian, maka dia bersabar. Dia yakin apapun yang Allah tetapkan kepadanya itu yang terbaik untuk dirinya. Itu sikap orang beriman. Saya ulangi lagi, kaya atau miskin jemaah? Siap kaya, siap miskin. Diulangi. Nah, kalau kita berhadapan dengan guru itu macam orang bodoh kali. Singkirkan ilmu kita dulu. Letakkan nol, bodohkan diri kita. Seperti orang bodoh padahal memang pintar. Ucapan kita itu doa, padahal memang pintar. Kita ulangi lagi, kaya atau miskin jemaah? Siap kaya, siap miskin. Kaya bersyukur, miskin bersabar. Orang kaya masuk surga karena kedermawanannya, orang miskin masuk surga karena kesabarannya. Kenapa kita harus kaya kalau lama masuk surga? Orang miskin masuk surga kata Nabi 500 tahun daripada orang kaya. Wajah kita ini sebenarnya sudah dicetak oleh Allah dari langit dulu. Ini wajah orang kaya, ini wajah orang miskin. Tinggal sadar atau tidak sadar aja. Ini wajah kita ini ada wajah mobil, ada wajah motor, ada wajah numpang. Bahkan ada wajah jalan kaki ini kita ini, Pak. Cuma kita itu nggak pernah ngaca itu. Wajah motor tapi mau punya mobil. Kalau dia bawa mobil nanti orang bilang kamu supir ya, marah dia, Pak. Sekali lagi, kaya atau miskin? Itu dia sikap orang beriman. Maka kalau prioritas kita kekayaan, kita capek. Intinya kita bagaimana cepat masuk surga. Bukan kita minta miskin, bukan minta kaya. Tapi kalau takdir berlaku kita kaya, bersyukurlah, jadi dermawan. Kalau takdir kita miskin, bersabarlah, masuk surga karena kemiskinan kita itu. Nah, mulai hari ini kalau lihat orang kaya, kasihan atau iri? Ayo jemaah yang berbahagia, iri atau kasihan orang beriman yang orang kaya? Kasihan. Nah, karena dia lama masuk surga. Kalau yang orang miskin kasihan atau iri? Iri, dia masuk surga duluan. Barulah kita jadi orang beriman, sikap kita itu. Maka tengok orang kaya hari ini bilang apa? Kasihan. Istrinya banyak gelang, ya, banyak kalungnya, kasih tahu sama istri kita, kasihan kamu. Kenapa kasihan sama saya? Saya kan kaya. Lama kamu masuk surga. Karena pertanyaannya banyak gelang kamu itu. Jadi gimana supaya saya masuk surga cepat? Bagi-bagilah gelang itu. Nah, kadang-kadang kita ini jadi orang miskin tapi masuk neraka, nggak sabar. Mau jadi orang kaya, emang jadi orang kaya itu enak. Masya Allah, rumahnya mewah besar, itu ngepelnya lama. Mobilnya cantik, kesenggol dikit aja berapa itu, ngeri-ngeri hidupnya. Kawan saya tuh nggak pernah punya mobil di kampung itu. Semenjak punya mobil nggak tidur, nengok mobilnya terus, Pak. Digoris orang enggak ya? Digoris orang enggak tidur jaga mobil terus, Pak. Nah, Allah tahu nih kita cocok kaya atau cocoknya miskin tuh Allah tahu, Pak. Sahabat yang paling lama masuk surga kata Nabi Abdurrahman bin Auf. Nabi yang paling lama masuk surga Nabi Sulaiman karena kekayaannya. Abdurrahman bin Auf mendengar kata-kata Nabi,
langsung dia Pak gemetar. Langsung dia katakan sama anak buahnya, turunkan korma-korma kita, jangan sampai masak, jangan sampai laku. Turunkan di Madinah dan di Mekah, turunkan. Instruksi beliau Abdurrahman bin Auf, diturunkanlah Pak, jangan sampai laku biar dia miskin. Ternyata di Madinah terjadi penyakit, wabah penyakit yang obatnya adalah korma mentah, makin laku lagi Pak, tambah kaya lagi. Memang dia bakatnya orang kaya, kita tuh bakatnya orang miskin. Udah siang malam kerja gini-gini juga udah sadar aja. Terima kemiskinan itu dengan sabar. Bukan berarti kita doakan miskin, tidak. Kita disuruh berusaha untuk jadi orang kaya, tapi nggak bisa juga. Udah, jangan kecewa. Yang penting masuk surga duluan. Ulangi, jemaah yang berbahagia, kaya atau miskin? Siap kaya, siap. Itu jadi zikir kita di jalan. Siap kaya, siap miskin. Kaya bersyukur, miskin bersabar. Orang kaya masuk surga karena kedermawanannya, orang miskin masuk surga karena kesabarannya. Yang kedua, sehat atau sakit? Pilihan kita. Manusia itu siap sehat tapi tidak siap sakit. Suka sehat, tak suka sakit. Apabila kita berada di wilayah itu, berarti kita manusia biasa, bukan orang beriman. Nggak suka dengan sakit. Padahal sakit itu kata Nabi rahmat Allah. Tanda rahmat Allah kepada hambanya, Allah percepat hukumannya di dunia agar dia tak dihukum lagi di akhirat. Saya tanya, jemaah mau dihukum di dunia atau di akhirat? Satu orang yang jawab, yang lain bid'ah semua nih. Jemaah yang berbahagia mau dihukum di dunia atau di akhirat? Di dunia. Nanti di usia kita 40, 50, 60 datang penyakit-penyakit. Kawan saya kena stroke, bahkan 2 truk. Tangannya gitu Pak, mulutnya mereng gini. Tangannya itu saya ingat tuh Pak. Dia bilang, Chan kenapa ya aku kena seperti ini? Padahal aku sholat, aku haji, aku kasih makan anak yatim, aku puasa, baca Quran. Kenapa aku bisa kena gini ya? Engkau lupa. Aku ingat sebenarnya kesalahan kita nih apa sebenarnya. Apa ya Chan kesalahan kita? Dulu kita masih bujangan. Setiap di kampung kita ada pengantin, ada joget, kitalah ronde pertama itu. Kau ingat tak lagu apa ketika itu? Di tepi pantai, tangan kau gitu. Nah, itu. Berapa kali kau astagfirullahalazim, dia baru ingat Pak. Belum lagi Raja Doli yang kedua. Tangan kau tuh. Dikasih gini, astagfirullah. Semenjak itu dia tak pernah kecewa lagi. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Sempat dibalas di akhirat, nggak kuat kita Pak. Jadi sakit itu sabar atau ngeluh? Sabar. Kalau kamu mengeluh, kata Sayyidina Ali, takdirmu tetap terjadi dan kamu dapat dosa. Sudah sakit dapat dosa. Maka kalau ditanya orang, Bapak Ibu sakit ya? Jawabannya apa? La ba'sa, tidak mengapa. Allah sedang memberi rahmat kepadaku. Kita ulangi, Bapak Ibu sakit ya? Tidak mengapa, Allah sedang memberi rahmat. Yang kedua, sakit adalah penghapus dosa. Demam panas 1 hari, Allah angkat setahun dosa kita. Demam panas, demam, tidak ngeluh. 3 hari demam, tidak ngeluh dan bersabar, Allah cabut semua dosa seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Bagaimana dengan yang 3 tahun, yang menahun, lumpuh total? Nah kata Nabi bersabda, jika engkau bersabar dengan sakitmu itu, engkau akan ke surga. Jika engkau sembuh, belum tentu ke surga. Sahabat kena penyakit, sahabiah, perempuan, penyakitnya itu adalah epilepsi. Epilepsi itu kalau bahasa Inggrisnya adalah gila babi Bapak Ibu. Tiba-tiba melenting-lenting, tiba-tiba melenting dia wanita ini. Di pasar dia melenting-lenting, auratnya terbuka, ditonton sama laki-laki. Dia sadar dia malu. Maka Nabi datang ke kampung itu, langsung jumpa Nabi. Ya Rasulullah, doakan saya sembuh. Saya malu punya penyakit ini, ditonton laki-laki. Nabi tidak mendoakan dia sembuh, tapi Nabi bersabda tadi, jika engkau bersabar dengan sakitmu ini, engkau akan ke surga. Jika engkau sembuh, belum tentu ke surga. Nah kalau dia sembuh, dia harus beramal baru ke surga. Tapi kalau dia sakit, itu sudah jalan dia ke surga. Langsung dia memilih, ya Rasul, saya milih sakit bersabar asal saya ke surga. Tapi mohon ya Rasul, doakan ketika saya sedang ayan, Allah tutuplah aurat saya. Nabi mendoakan tentang tutup auratnya saja.
Jadi kita bertahan dengan sakit. Ya Allah, saya sabar dengan sakit ini, tapi jangan halangi saya ke masjid, jangan halangi saya untuk baca Quran. Boleh berdoa seperti itu. Maka Imam Ghazali mengatakan, apabila orang sakit tahu apa yang Allah berikan padanya, niscaya dia tidak akan minta sembuh. Karena kita nggak tahu nih apa yang Allah berikan ketika kita sedang sakit. Kalau tahu saja, kita bilang jangan sembuh ya Allah. Nah, kemarin ada bapak-bapak stroke, minta saya doakan dan untuk menyembuhkannya. Alhamdulillah, insya Allah ada bisa juga sedikit Allah titipkan. Berapa orang stroke sembuh. Akhirnya dia dengar, dia panggil saya ke rumah. Sudah mereng-mereng wajahnya itu. Istrinya duduk di depan, anaknya satu, Pak Lurah ketika itu. Saya tanya dulu, Pak, sebelum saya proses untuk penyembuhan. Rasulullah bersabda, bersabarlah dengan penyakitmu ini, kamu akan ke surga. Jika kamu sembuh belum tentu ke surga. Langsung istrinya bilang, gak usah sembuh Pak Ustaz, gak usah sembuh Pak Ustaz. Anaknya bilang, gak usah sembuh Pak Ustaz. Kenapa? Kalau sembuh bapak saya ini jalannya jauh, reuni terus. Kalau stroke pandai pula, masjid rumah. Bagus saya sembuh Pak. Nah ternyata saya nggak perlu menyembuhkan dia Pak. Nah jadi kalau kita nanya sama kawan kita minta sembuh atau sabar, kasih pilihan, jangan dibacakan doa dia Pak. Jadi disuruh pilihan. Jadi misalnya contoh, orang tua kita sakit, minta sembuh atau minta tadi kan bisa mati, bisa hidup. Ya Allah berikan yang terbaik. Nah yang terbaik itu apa? Jika sehat dia bisa beramal, jika mati pun dia syahid fisabilillah. Sama orang pulang haji, doakan pergi pulang selamat, belum tentu dia selamat. Jadi kalau dia mati di sana nggak selamat. Jadi berikan yang terbaik. Jika dia mati di sana, syahidkan. Dia pulang, jadikan dia orang pandai bersyukur. Nah ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehat atau sakit? Siap sehat, siap sakit. Orang sehat masuk surga karena amalnya, orang sakit masuk surga karena kesabarannya. Jadi nggak perlu lagi dia banyak-banyak ibadah, dia jaga sholat 5 waktu, dia nggak perlu lagi kekuatan. Kenapa? Orang yang sakit, yang dulunya pernah tahajud, pernah dia nuntut ilmu, pernah baca Quran banyak, pas dia sakit, Allah tetap menghitungnya ketika dia sedang sehat itu. Itulah hebatnya sakit. Orang sehat dihisap umurnya, orang sakit nggak dihisap. Maka sekali lagi siap sehat, siap sakit semuanya jemaah. Nah sakit dapat apa tadi? 3 minimal, rahmat Allah, penghapus dosa, dan jalan ke surga. Ini yang kita sampaikan kepada saudara kita yang sakit. Jangan ngeluh, jangan pernah ngeluh. Jika ngeluh hanya nambah dosa saja. Jadi kalau ada di Facebook orang sakit, ada di WA orang sakit, katakan tidak mengapa. Allah sedang memberi rahmat kepadamu, Allah sedang menghapus dosa-dosamu, Allah sedang membuat jalanmu ke surga. Kadang-kadang kalau kita datang ke rumah orang sakit, muka kita sedih, salah Pak. Itu enggak sunnah muka kita sedih. Nabi nampakkan wajah gembira kepada orang sakit. Nabi berkata kepada orang sakit, wahai sahabatku, berbahagialah, bergembiralah, hari ini Allah sedang gugurkan dosa-dosamu. Kami yang sehat ini entah kapan digugurkan dosanya. Iri atau kasihan? Iri Nabi. Kami ini kapan nih? Nah senang orang sakit itu. Ini kita tidak. Kadang-kadang nakut-nakuti orang sakit. Bapak aku ginilah mati dulu. Itu kawan kita tak mati jadi mati gara-gara kita. Maka ucapan ini bahaya jemaah yang berbahagia. Walaupun kawan kita sudah mau meninggal, wajahnya tengok, wajah kamu bercahaya, ada tanda-tanda kehidupan, tak jadi mati. Nah kawan kita yang stroke kasih tahu, Allah sedang gugurkan dosa-dosa kakimu dulu, tanganmu dulu. Aku nintah kapan digugurkan dosa. Aku juga banyak korupsi, aku juga banyak jalan yang salah. Nah ini jemaah yang berbahagia, berilah hiburan kepada orang-orang yang sedang susah. Jadi yang miskin tadi masuk surga duluan. Orang sakit adalah rahmat Allah. Terakhir, hidup atau mati jemaah? Pilihannya. Manusia biasa suka hidup, tidak suka mati. Orang beriman siap hidup, siap mati. Mati adalah gerbang bertemu dengan Allah. Tak mau mati berarti tidak mau ketemu dengan Allah. Nah maka jemaah yang berbahagia, jangan mengira orang mati itu, mati syahid itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki sampai hari kiamat. Orang mati itu sedang panen, kita sedang berladang. Mereka yang mati itu sebenarnya kasihan melihat kita yang masih hidup. Kita kadang-kadang kasihan pula dengan orang yang mati itu. Sama-sama kasihan kita nih.
Ustaz-ustaz sudah meninggal dunia, kita bilang kasihan ustaz-ustaz tak bisa jumpa Syawal Ramadan tahun ini. Tidak, kita ini kasihan, matinya nih husnul khotimah atau su'ul khotimah. Inilah jemaah yang berbahagia. Jadi nih, orang mati, nanti kita baca di surat Al-Imran 169 sampai 172 tentang kebahagiaan para almarhumah kita di alam barzah. Mereka bersenang hati, tidak sedikit pun mereka ya tidak gembira. Mereka kasihan melihat kita yang masih tinggal di bumi ini sedang beramal terus, sedang berladang. Mereka sudah panen, sudah menikmatinya. Demikian jemaah yang berbahagia. Sebenarnya ini panjang sekali, bisa sampai buka puasa nantinya ya, tapi jangan sampai saya yang haus, saya pula yang buka puasa hari ini. Nah, ini jemaah yang berbahagia. Mudah-mudahan nanti kalau kita menghadapi kehilangan, jangan takut kehilangan. Ternyata kehilangan itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Jangan takut digibah orang, jangan takut difitnah. Mereka sedang mentransfer pahala kepada kita dan mengambil dosa-dosa kita. Jadi berterima kasihlah dengan orang yang menzolimi kita, karena mereka sedang mentransfer pahala kepada kita dan mengambil dosa kita. Kita kehilangan istri, kehilangan kekasih kita, mungkin mereka selingkuh, lari, bacakan innalillahi. Barang siapa kehilangan sesuatu yang disayangnya, baca innalillahi, Allah segera menggantinya dengan yang lebih baik. Katakan kepada istri kita, kalau dia jadi janda jangan takut. Allah berfirman dalam hadis qudsi, apabila seorang istri kehilangan suaminya, dia redo dengan ketetapanku, maka akulah pengganti suaminya. Kasih tahu sama istri kita. Istri kita belum umroh, kasih tahu. Nabi bersabda, istri-istri yang mengajak suaminya duluan keranjang sama dengan umroh. Kasih tahu sama istri kita. Bisa malam ini umroh, mana tahu besok mati. Nah, ini jemaah yang berbahagia. Laki-laki yang belum haji, belum umroh, Nabi bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah, menunggu sesaat sampai matahari terbit dan melaksanakan 2 rakaat sholat Isra, sama dengan haji dan umroh yang sempurna diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang berbahagia, yang berbicara baik, yang mendengar baik, yang terbaik adalah yang mengamalkannya dan menyampaikan kembali. Semoga jemaah semuanya disempurnakan rezeki Ramadannya, rezeki Syawalnya nanti. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.